saya Siva Aprilia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan kegiatan, ciri-ciri dari laporan kegiatan, dan jenis dari laporan kegiatan. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Laporan kegiatan merupakan sebuah laporan hasil dari suatu kegiatan yang biasanya dibuat setelah kegiatan telah selesai. Melaporkan kegiatan biasanya membuat mereka menyebutkan kegiatan partisipasi. Ciri-ciri dalam laporan kegiatan terdapat 4 bagian. Yang pertama, ringkas. Dalam sebuah laporan tertulis hanya poin utama singkat yang terkait dengan tugas, sehingga penerima laporan segera memahami masalah. Yang kedua, logis. Laporan telah dianggap logis jika dalam sebuah informasi yang dilaporkan adalah alasan yang masuk akal. Yang ketiga, lengkap. Laporan bisa lebih lengkap jika mereka memiliki biografi atau sumber sastra. Yang keempat, sistematis. Laporan dianggap secara sistematis jika deklarasi tertulis diatur dalam unit yang saling berhubungan dan berurutan. Jenis laporan kegiatan terdapat 2 bagian. Dilihat dari segi penyampaian laporan terdapat 2 poin. Yang pertama, laporan kegiatan secara langsung. Laporan jenis ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung dan dilakukan secara tatap muka dengan atasan. Yang kedua, laporan kegiatan secara tertulis. Laporan jenis ini biasanya dibuat dengan bentuk dokumen dan memuat berbagai jenis informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai pelengkap, dalam laporan kegiatan biasanya juga disertai dengan dokumentasi kegiatan. Dilihat dari segi tata bahasa, laporan dengan adanya suatu tata bahasa populer, yaitu biasanya dalam tata bahasa sederhana, terkadang disertai dengan kata-kata lelucon atau kata-kata yang lucu. Laporan tata bahasa secara ilmiah, yaitu biasanya dianggap untuk suatu hasil penelitian dan ini digunakan untuk tata bahasa yang logis dan sistematis. Halo, saya Sandika. Di sini saya akan ngebahas pembahasan kedua dan ketiga. Yang pertama, menelusuri teks dan menganalisis teks laporan. Yang kedua, model teks laporan kegiatan. Dan untuk selanjutnya, kita langsung saja ke pembahasan. Yang kedua, saya akan ngebahas tentang menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Dalam melaporkan hasil penelitian atau hasil kegiatan yang berupa bentuk tulisan, di mana dalam penulisan laporan sangat penting sekali bagi peneliti untuk memperhatikan dari segi kebahasaan dengan formulasi bahasa yang sesuai, agar laporan penelitian mudah dipahami. Sedangkan dari sisi yang lain yang harus diperhatikan adalah ketepatan waktu pelapor penelitian atau kegiatan ini supaya hasil temuan penelitian atau kegiatan tersebut tidak akan diketahui oleh berbagai pihak dengan cepat. Selain itu, apabila penulisan dan publikasi penelitian atau kegiatan agar segera dilakukan supaya manfaat teoritis dan praktis penelitian atau kegiatan itu juga dapat segera dirasakan manfaatnya, baik sebagai referensi, dasar pemikiran, atau pijakan peneliti selanjutnya. Di sisi lain, laporan kegiatan yang bagus dapat juga dijadikan pedoman untuk merancang kegiatan yang akan datang. Kekurangan yang ada pada kegiatan yang dilaporkan dapat menjadikan pelajaran yang berharga dalam melaksanakan kegiatan yang lain. Selanjutnya, menelusuri model teks laporan. Pertama, menelusuri model teks laporan penelitian. Dalam menentukan model teks laporan penelitian, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu 1. Bacalah laporan penelitian, lalu eksplorasilah struktur teksnya. Yang kedua, apa perbedaan antara proposal dan laporan penelitian? Yang ketiga, jawabannya akan mengarahkan Anda kepada kenyataan bahwa proposal baru merupakan rancangan peneliti yang belum dilaksanakan, sedangkan laporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penelitian. Dalam proposal tidak dapat tahapan hasil penelitian dan pembahasan serta tahapan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Menelusuri model teks laporan kegiatan. Dalam menentukan model teks laporan kegiatan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu 1.
Bacalah laporan kegiatan, lalu eksplorasilah struktur teksnya. Kedua, apa perbedaan antara proposal dan laporan kegiatan? Ketiga, jawabannya akan mengarah Anda kepada kenyataan bahwa proposal baru merupakan rancangan peneliti yang belum dilaksanakan, dan sedangkan laporan baru merupakan rancangan peneliti yang belum dilaksanakan, dan sedangkan bagi laporan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksana kegiatan, baik dalam proposal, kegiatan maupun laporan kegiatan terhadap bagian penutup. Jadi, apa perbedaan dari keduanya? Pada laporan penelitian terdapat tahapan penelitian dan pembahasan, tetapi pada laporan hasil kegiatan tidak ada. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu model teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah teks yang disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Teks laporan ini dibuat oleh sekelompok atau perorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Teks laporan ini digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat, atasan, ataupun sponsor kegiatan tersebut. Dan dalam penulisan laporan penelitian dan laporan kegiatan dapat disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks tersebut terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Di antaranya, berikut sistematika penulisan laporan kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Di antaranya ada latar belakang kegiatan, objek kegiatan dan strategis pelaksanaannya, dan yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang kedua, deskripsi kegiatan. Di antaranya ada nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Terdiri adanya kegiatan dan yang dikerjakan, strategis pelaksanaan kegiatan, dan kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir, penutup. Di antaranya ada simpulan dan saran. Bukan begitu katanya.